Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kita akan mempresentasikan implementasi random forest untuk klasifikasi dan menganalisis aktivasi AMPK pada metabolisme dan penyakit metabolik. Di sini penjelasan akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Alvin Karim, lalu ada Muhammad Gilang, lalu ada M. Fakih, lalu ada saya sendiri, Nadila Putri, lalu ada Lia Aliani, dan Anissa Dini Amalia. Penjelasan akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Boleh next. Oke, teman hadirin semua bisa dilihat di slide ini kita bisa melihat latar belakang dari penelitian kelompok kami. Nah, fokus utama dari kelompok kami yaitu dari molekul AMPK. Nah, enzim ini memiliki peran penting untuk mengatur keseimbangan energi seluler yang menjadi target potensial untuk terapi penyakit metabolik seperti diabetes tipe 2 dan obesitas. Dengan pendekatan teknologi bioinformatika dan algoritma machine learning seperti random forest, kami dapat mengeksplorasi regulasi AMPK dengan lebih mendalam. Teknologi ini memberikan peluang yang besar untuk memahami pola dan ekspresi gen di jaringan otot, adiposa, dan hati sehingga bermanfaat dalam konteks penyakit metabolik. Boleh next. Setelah memahami latar belakangnya, berikut adalah pertanyaan-pertanyaan kunci yang ingin kami jawab di penelitian ini. Yang pertama yaitu bagaimana aktivasi AMPK dapat dianalisis menggunakan algoritma random forest. Yang kedua, apa saja pola regulasi AMPK yang dapat diidentifikasi dari data biologis yang tersedia. Dan yang terakhir, sejauh mana efektivitas random forest dalam seleksi fitur dan klasifikasi data terkait ekspresi genetik. Boleh lanjut. Nah, tujuan kami yaitu untuk memberikan kontribusi yang signifikan pada bidang informatika, bioinformatika, dan penelitian metabolisme. Secara spesifik, kami ingin menganalisis aktivasi AMPK dengan menggunakan model random forest untuk mengidentifikasi pola regulasinya serta mengevaluasi efektivitas algoritma ini untuk menyeleksi fitur dan klasifikasi data biologis. Dengan tujuan ini, harapannya kami dapat memberikan wawasan baru yang relevan. Boleh lanjut. Dari tujuan yang telah saya jelaskan sehingga kita bisa mendapatkan manfaat penelitian yang bisa dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, bisa memberikan wawasan baru mengenai mekanisme regulasi AMPK yang relevan untuk terapi penyakit metabolik. Yang kedua, menyediakan bukti empiris tentang keunggulan algoritma random forest dalam analisis data biologis dengan dimensi tinggi. Dan yang terakhir, untuk menyediakan metode analisis yang aplikatif untuk penelitian molekul lainnya. Harapannya, penelitian ini tidak hanya bermanfaat untuk komunitas ilmiah, tetapi juga untuk pengembangan terapi medis di masa depan. Untuk metodenya akan saya serahkan kepada Gozi. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan terkait metode penelitian. Mungkin yang pertama terkait dataset. Dataset sendiri, dataset ini sendiri untuk KMPK diambil dari screening, di mana dengan menggunakan modul Python, dengan kita men-screening dari menggunakan kunci AMPK sendiri itu, dan dia akan men-screening dari apa namanya dataset publik yang bernama Chambel. Nah, dari si Chambel ini kita akan mencakup beberapa fitur yang kita ambil hanya MW, LogP, donor, nama sektor, PI shifting, dan ada sedikit satu tambahan yaitu kelas activity. Yang di sini si kelas activity ini diambil dari berdasarkan nilai dari PI shifting-nya. Jadi yang selanjutnya data AMPK ini terdiri dari 198 baris dan beberapa fitur molekul tambahan seperti deskriptor, yaitu canonical smile dan fingerprint dari molekulnya. Kemudian ini berikut tampilan dari dataset yang hasil dari screening kita. Oke, kemudian di bagian flowchart pada penelitian kami ini dimulai dari screening data.
kemudian dilakukan pre-processing, di mana di pre-processing ini ada beberapa macam seperti kita menghapus data yang kosong, duplikat, kemudian kita menggabungkan dari kedua data yang tadi menjadi satu, terus kemudian menghasilkan sebuah data baru dan bersih, yaitu data MPK. Kemudian kita melakukan eksplorasi data untuk menganalisis dan mengenali karakteristik pada data tersebut. Kemudian kita melakukan fingerprint generation, di mana ini kita akan melakukan apa melakukan pengubahan dari dataset AMPK menjadi fingerprint dalam bentuk dalam bentuk uh, dalam bentuk uh, numeriknya. Kemudian kita mengubahnya menjadi kanunikalsma atau senyawa kimianya. Kemudian kita mengubahnya lagi menjadi genre fingerprint fingerprintnya lagi. Setelah itu kita akan mengklasifikasikan berdasarkan uh, Tanimoto-nya. Kemudian kita melakukan uh, samaan dari hasil Tanimoto-nya untuk memprediksi molekul mana yang mendekati pada senyawa AMPK. Kemudian dan menghasilkan dataset baru. Kemudian setelah itu dataset itu kita modelkan, di mana kita menggunakan model random forest dengan pembagian data tren dan data tesnya 80-20. Setelah kita melakukan splitting, kita melakukan pipeline, di mana pipeline ini berfungsi untuk membagi atau menyalurkan berdasarkan yaitu numerik dan kategorik. Jadi bagi yang data yang numerik akan masuk ke numerik, dan kategorik dan akan masuk ke kategorik. Setelah itu ditampung menjadi satu uh, pipeline, dan kemudian melewatkan model dan melakukan evaluasi model, kemudian melakukan predik, dan penelitian ini berakhir. Selanjutnya pada metode di sini kita yang pertama itu ada fingerprint. Fingerprint sendiri merupakan suatu teknik analisis untuk identifikasi berdasarkan pola atau bentuk unik dari struktur untaian DNA. Biasanya pola ini juga bervariasi dalam urutan basa nitrogen sehingga menghasilkan beberapa bentuk atau sidik jari dalam genetika. Kemudian ada Tanimoto similarity yang merupakan ukuran kesamaan antara dua molekul eh, dan digunakan untuk eh, komputasi kimia dengan membandingkan struktur molekul yang ada dan molekul yang sebelumnya. Setelah itu kita menggunakan random forest sebagai metode untuk pohon keputusan yang meningkatkan akurasi dan membangkitkan atribut acak untuk pada setiap node. Nah, dari hasil-hasil ini akan mengklasifikasikan dari data tersebut untuk keperluan akhirnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya di sini dapat kita lihat gambar dari exploratory data analisis bagian distribusi bioaktif kelas AMPK, menunjukkan pola sebaran jumlah senyawa dalam masing-masing kategori pada bioaktif kelas aktif dan inaktif berdasarkan nilai PLC 50. Kategori kelas tersebut didasarkan pada ambang batas tertentu. Untuk PLC 50 lebih besar dari 6,5 untuk kelas aktif dan PLC 50 kurang dari 6,5 untuk kelas inaktif. Kemudian dapat kita lihat di sini ada plot hubungan antara berat molekul MW vs log P AMPK yang menunjukkan scatter plot hubungan antara massa molekul MW dan logaritma partisi log P dengan molekul aktif biru dan tidak aktif orange. Molekul aktif umumnya terkonsentrasi di wilayah MW lebih besar dari 400 dan log P 4 sampai dengan 6. Sedangkan molekul inaktif tersebar lebih luas, termasuk di MW kurang dari 400. Boleh di next. Di sini ada plot PLC 50 AMPK menunjukkan distribusi nilai PLC 50 berdasarkan kelas bioaktif. Bioaktivitas molekul aktif memiliki nilai PLC 50 yang lebih tinggi dengan rentang 5,5 hingga 9 dan median mendekati 7,5.
Kemudian di sini ada gambar MW AMPK menampilkan distribusi massa molekul MW berdasarkan kelas bioaktivitas molekul aktif memiliki MW yang lebih tinggi dengan rentang antara 400 hingga 600 dan median mendekati 500. Kemudian di sini ada gambar dari log P AMPK menunjukkan distribusi log P koefisien partisi lipofilik untuk molekul dalam kategori aktif dan inaktif. Boleh di next. Selanjutnya di sini ada plot dari NUM-H donors AMPK menampilkan distribusi NUM-H donors jumlah donor dihidrogen berdasarkan dua kelas bioaktivitas yaitu aktif dan inaktif. Kemudian di sini ada NUM-H acceptors AMPK menunjukkan distribusi NUM-H acceptors jumlah acceptors hidrogen untuk kedua kelas bioaktivitas. Kelas bioaktivitas aktif memiliki median jumlah akseptor hidrogen yang lebih sedikit lebih tinggi dibandingkan kelas tidak aktif. Namun distribusinya lebih sempit yang tercermin dari rentang IKR yang lebih kecil. Kemudian selanjutnya di sini ada struktur molekul dataset struktur molekul kimia ditandai dengan fingerprint digital untuk analisis seperti pengelompokan dan prediksi sifat biologis. Keanekaragaman ini mendukung penelitian farmasi dan pengembangan obat. Mungkin dilanjutkan oleh teman saya. Lalu selanjutnya ada struktur kimia resveratrol, di mana resveratrol ini merupakan senyawa polifenol dengan aktivitas antioksidan, antiinflamasi, dan anti kanker, di mana didukung oleh gugus hidroksil pada cincin aromatik yang menangkal radikal bebas. Next. Lalu selanjutnya ada Tanimoto resveratrol, di mana pada Tanimoto resveratrol ini kemiripan berdasarkan koefisien Tanimoto yaitu 0,134 sampai 0,220 menunjukkan senyawa dalam dataset memiliki kesamaan struktural rendah dengan resveratrol. Namun senyawa dengan nilai lebih tinggi dapat menjadi kandidat untuk studi bioaktivitas. Oke, baik. Untuk selanjutnya yaitu hasil dari random forest, di mana proses mendapatkan pohon ini menggunakan grid search cross validation, di mana grid search cross validation memberikan pohon yang optimum, yaitu dengan jumlah maksimal 100 pohon dengan 10 kedalaman, di mana di sini hasilnya fitur seperti polar surface area dan log P digunakan untuk kriteria pemisahan dalam klasifikasi dan menunjukkan pengaruhnya terhadap bioaktivitas molekul. Nah, di mana pohon keputusan ini akan mengungkapkan parameter utama yang mendukung interaksi molekul dengan target biologisnya. Kalau seandainya dilihat dari pohonnya, kita bisa lihat kayak PAP. Jadi di sini nih berdasarkan nilai log P-nya. Kalau misalkan PubChem FP386 tuh kurang dari sama dengan nilainya 0,5, maka di sini tuh kan ada keterangan sampel 89 value 26,0 sama 113,0 class inaktif. Yang dimaksud value di sini tuh bahwa si PubChem ini sebenarnya dia masuknya kemana sih gitu, diklasifikasi di aktif atau inaktif. Ternyata memang banyaknya lebih ke inaktifnya. Makanya di bawahnya yang di sini dikasih tahu kalau kelas ini termasuk inaktif. Oke, lanjut. Oke, evaluasi model menunjukkan bahwa akurasi dari
eh ini cukup baik ya, di mana recall-nya itu 0,57 dan menandakan bahwa sebenarnya kurang sensitif dalam mendeteksi kelas aktif. Hal ini berpotensi menyebabkan terlewatnya beberapa data penting yang karena ada kemungkinan ketidakseimbangan jumlah sampel antara kelas inaktif dan kelas aktif. Lanjut. Oke, di sini ada matrix confusion sama ROC, di mana matrix confusion ini model berhasil memprediksi benar bahwa senyawa itu aktif 4, tapi dan benar kalau misalkan itu inaktif itu 27, sedangkan senyawa inaktif yang diprediksi aktif itu ada 1, dan senyawa aktif tapi diprediksinya itu sebagai inaktif itu ada 3. Nah, sedangkan untuk ROC-nya ini didapatkan bahwa nilai AOS under area cover-nya under area curve-nya 0,95 menunjukkan kemampuan model yang sangat baik dalam membedakan antara kelas aktif dan tidak aktif dengan tingkat false positif yang rendah dan true positive rate yang tinggi. Lanjut. Oke, kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan erat antara fitur molekul yaitu MW, LogP, NumH donors, NumH acceptors dengan bioaktif molekul. Molekul aktif memiliki MW lebih besar dari 400, LogP 6-4, dan PLC 50 lebih besar dari 6,5, serta Tanimoto similarity menunjukkan kemiripan rendah dengan resveratrol 0,134 sampai 0,220. Maka algoritma random forest akan mencapai AUC 0,95 dengan MW sebagai fitur paling berpengaruh dalam prediksi model. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.